Halo, apa kabar adik-adik kelas 4? Kembali lagi dengan saya. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan, adalah pecahan campuran. Lihat contoh 1.7 di sini. Di hari Minggu Meli membantu ibu membuat kue kering. Satu resep kue kering membutuhkan tepung 1/2 kg atau 1,5 kg. Bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi bentuk pecahan biasa? Nih, lihat ini penyelesaiannya. Sebelum itu, tahukah kalian jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Nih. Lanjut kita penyelesaian dari soal tadi. Pecahan campuran 1/2 di sini disebut pecahan campuran. Kenapa kok disebut pecahan campuran? Karena dalam pecahan ini terdiri atas bilangan bulat. Di sini angka 1 yang depan ini disebut bilangan bulat dan bilangan pecahan. 1/2 disebut bilangan pecahan. Inilah kenapa disebut dengan bilangan campuran atau pecahan campuran. Berbeda dengan yang pertama tadi, pecahan biasa. Pecahan biasa hanya terdiri dari pembilang dan penyebut. Jika pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya, kemudian ada bilangan pecahnya. Bagaimana cara menyelesaikannya atau bagaimana bilangan campuran ini kita rubah menjadi pecahan biasa? Nih, kita lihat di sini. Mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara berikut. Sini yang tadi 1/2 sama dengan, caranya bagaimana? 1 dikali 2. 1 bilangan bulat ini kita kali dengan angka 2 sebagai penyebut. Kemudian kita tambah 1 yang atas sebagai pembilang. Tetap penyebutnya yaitu 2, jangan kita rubah. Kemudian kita jumlahkan 1 dikali 2 sama dengan 2, ditambah 1 sama dengan 3/2. Berikut ini ada contoh. Coba kalian ubah pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. 2/2, 1/3. Coba perhatikan di sini Bapak jelaskan. 2/1/3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Perhatikan. Yang pertama, 2 yang ini kita kalikan dengan angka 3 sebagai penyebutnya. Ini kemudian kita jumlah dengan 1 ini di sini yang sebagai pembilangnya, K1, dan penyebut ini berpindah, tetap 3, jangan dirubah. Kemudian kita kerjakan. 2 dikali 3 sama dengan 6, ditambah 1 sama dengan 7. 3-nya tetap sebagai penyebut. Jadi pecahan campuran 2/1/3 jika kita pindah atau kita kerjakan menjadi pecahan sederhana menjadi 7/3. Kita lihat lagi contoh yang lain. Di sini 3/2/5. Bagaimana cara merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Kita perhatikan kembali ke sini. Kita hapus dulu.
berapa tadi? Kita lihat dulu sebentar. 3/2/5. 3/2/5. Caranya sama seperti tadi. 3 sebagai bilangan bulat ini kita kalikan dengan 5 sebagai penyebutnya. 3 dikali 5, kemudian kita jumlah dengan 2 di sini sebagai pembilangnya. Kita jumlah 2 dengan penyebutnya tetap, yaitu 5. Kita pindahkan saja, kemudian kita kerjakan atau kita selesaikan. 3 dikali 5 ditambah 2. 3 dikali 5 yaitu 15 ditambah 2 menjadi 17. Per 5 nya ini pindah 5. Jadi pecahan campuran dari 3/2/5 jika kita rubah menjadi pecahan biasa, yaitu menjadi 17/5. Begini caranya. Kemudian kita lihat contoh-contoh lain lagi. Di sini Bapak kasih contoh yang lain. Misalnya di sini 4. 3/4. Caranya bagaimana merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa? Yang pertama yaitu 4 sebagai bilangan bulat, kita kalikan dengan angka 4 yang bawah sebagai penyebutnya. Kemudian kita jumlahkan dengan 3 sebagai pembilang. 4 di sini sebagai penyebut, kita pindahkan tetap sebagai penyebut. Mari kita selesaikan. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian kita jumlahkan dengan 3, maka mendapatkan hasilnya 19. Per penyebut di sini ikut pindah di sini menjadi 4. Jadi pecahan campuran 4 3/4 jika kita rubah ke pecahan biasa menjadi 19/4. Oke. 19/4 ini disebut pecahan apa anak-anak? Ya, pecahan biasa, namun masuk dalam jenis pecahan apa? Apakah pecahan murni atau pecahan apa tadi anak-anak? Masih ingatkah? Pecahan murni atau pecahan tidak murni? Ya, 19/5 tadi, 19/4 tadi disebut pecahan tidak murni sesuai dengan pernyataan yang ini. Jika angka pembilang lebih besar dari penyebutnya, maka pecahan tersebut dapat diubah menjadi pecahan campuran. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya atau untuk kedepannya kita akan membahas bentuk pecahan-pecahan yang lainnya, yaitu pecahan desimal. Sampai jumpa kembali anak-anak. Senang belajar matematika bersama Pak Lukman.